Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di masa saat ini jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan sebuah laptop baru, yaitu Lenovo ThinkPad E15 G5, dimana laptop ini dibeli di harga Rp17.300.000. Nah, harga ini bisa naik dan turun ya, tergantung dari penjualnya ngasih harga. Oke teman-teman, selama pembelian teman-teman akan mendapatkan yang pertama, yaitu charger, dimana chargernya ini sudah 65 watt, dimana sudah support dengan rapid charge dan sudah pakai type C colokannya ya, kayak ini. Kemudian rapid charge ini bisa ngecas selama rata-rata 1 jam bisa mencapai 80%. Oke, nice, good job. Kemudian yang kedua, teman-teman akan mendapatkan manual dan kartu garansi, di mana kartu garansinya ini adalah 3 tahun dan ini manualnya. Oke, nice. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan tas, yaitu ini dia, tas jinjing khas Lenovo ThinkPad seperti ini ya, masih jinjing ya, bukan backpack. Oke, lumayan daripada nggak dapat. Oke, seperti itu selama pembelian apa yang teman-teman dapatkan dari laptop ini. Oke, kita langsung aja ke unitnya. Ini dia, laptop ini mempunyai warna yaitu graphic black, dimana untuk bagian atasnya ini buat dari aluminium teman-teman. Nah, selama aluminium ini akan meninggalkan bekas sidik jari atau keringat teman-teman semua ya, seperti ini. Dan tidak lupa di bagian bawahnya terbuat dari plastik ya teman-teman, ini dia. Dan beratnya ini adalah 1,4 kg dengan baterainya 47 watt hour, dan diklaim Lenovo rata-rata bisa mencapai 8 jam pemakaian, yaitu dari pengukuran mobil Mac 2018. Dan tidak lupa tadi support dengan rapid charge ya, dimana 80% bisa dicapai dalam waktu 1 jam. Dan tidak lupa di bagian kiri dan kanannya ini ada 2 kali 2 watt speaker stereo, dimana dipersenjatai dengan Dolby Atmos. Oke ya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk I/O nya di laptop ini. Untuk port di sebelah kiri ada USB Type C untuk ngecas, kemudian ada USB Type C untuk sebagai Thunderbolt 4, kemudian ada USB Type A 3.2 Gen 1 always on, kemudian ada HDMI, dan kemudian ada headphone jack 3,5 mili. Untuk I/O di sebelah kanan ada USB 2.0, kemudian yang kedua ada port RJ45 Ethernet gigabit, kemudian ada lagi casing download untuk security. Nah, sayangnya di sini tidak ada namanya card reader ya teman-teman, sehingga ditiadakan di laptop ini. Nah, setelah mengetahui I/O nya, selanjutnya kita buka laptopnya. Untuk membukanya, laptop ini membutuhkan 1 tangan, tidak bisa karena harus membuka pakai 2 tangan ya, seperti ini ya. Dan di sini ada ini cover, dimana teman-teman bisa membacanya untuk tambah-tambahan pengetahuan ketika pemakaian keyboardnya. Oke, nice. Kemudian untuk laptop ini mempunyai keyboard yang bagus, yaitu chiclet full size, dimana mempunyai 2 kali backlight tingkat kecerdasannya, dan ini ada 6 row ya teman-teman. Dan untuk multimedia nya juga bagus, ada FN nya, sekaligus ada ini teman-teman, SMB service hotkey di sini, serta spill resistant ya teman-teman. Dan tidak lupa ada ini dia teman-teman, fingerprint tombolnya di sini, sekaligus sebagai security-nya di sini. Oke, nice, good job. Dan tidak lupa untuk touchpad-nya, yaitu pakai buttonless smiler dan multi touch di touchpad-nya ini, dan support dengan precision touch juga ya teman-teman, jadi bagus. Dan tidak lupa ada tombol khas Lenovo beberapa tombol merah, yaitu trackpad ini. Oke, ini adalah
ciri khas yang tidak bisa ditinggalkan oleh Lenovo. Dan untuk bagian layarnya, ini dia layarnya adalah 14 in dengan resolusinya WUXGA, yaitu 1920x1200, dimana masih 60 Hz dengan panelnya IPS, dimana sampai 300 nit dengan 45% NTSC. Dan laptop ini bisa juga tegak lurus 180 derajat ketika dibuat tegak lurus ya. Nah, bagus sekali. Dan tidak lupa di bagian atasnya terdapat webcam 720p dengan privasi shutter, dimana terdapat dual mic array supaya makin jelas ketika teman-teman video call ataupun ketika merekam. Dan terdapat juga ada IR blasternya alias IR kamera untuk Windows Hello. Nah, bagus sekali ya, dimana lengkap untuk produktivitas teman-teman kita pakai laptop ini. Oke, untuk selanjutnya, untuk makin detail speknya, kita kembali ke screen recording ya teman-teman. Dan ya teman-teman, pindah ke sini. Setelah setting Windows di laptop ini, kita lihat dulu untuk komponen-komponennya melalui Task Manager. Seperti biasa, klik kanan di Start menu, pilih Task Manager. Nah, di sini kelihatan untuk speknya. Di sini memakai CPU-nya yaitu Intel Core i5 Gen 13, yaitu 1335U, di mana untuk clock speed dasarnya adalah 1,3 GHz, di mana sudah 10 core dan 12 thread, di mana untuk total disknya adalah ini dia 12 plus 6,5 mega, berarti anggap saja ini 19 mega, lumayan kencang juga. Nah, dari 10 core ini terbagi dua ya teman-teman, yaitu ada performance core dan efficient core. Nah, untuk performance core-nya ini ada dua, sedangkan untuk efficient core-nya ini ada 8. Jadi untuk maksimal turbo frekuensi dari performance core-nya adalah 4,6 GHz, sedangkan untuk efficient core-nya ini untuk turbo-nya ini frekuensinya maksimal adalah 3,4 GHz. Nah, lumayan oke ya. Dan untuk TDP-nya sendiri minimal yaitu 12 watt, sedangkan untuk maksimalnya adalah 55 watt di prosesor ini. Jadi lumayan hemat daya. Nah, bagus sekali. Dan untuk memorinya ini dia 16 GB DDR4 dengan speednya 3200, di mana sudah 2 channel, ini dia sudah terpakai. Jadi di sini ada 8 GB yang sudah tersolder dan ada 8 GB lagi yang bisa ditambahkan alah dicopot. Nah, ini dia kelihatan banget. Dan untuk memori dari laptop ini maksimal adalah 40 GB teman-teman, sedangkan untuk CPU-nya ini bisa maksimal adalah 96 GB. Jadi kencang, oke. Nah, sedangkan untuk SSD-nya ini dia dari WD dengan kapasitasnya 512, ini dia. Dan saya tadi juga sudah sempat tes speed-nya dan weight-nya melalui Crystaldisk Mark. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Kecepatan read-nya adalah 4800 MB per second, sedangkan kecepatan write-nya adalah 3800 MB per second. Ini sudah Gen 4 ya teman-teman, dan tidak lupa untuk laptop ini bisa memakai dengan dual storage alias dual SSD, ini dia. Nah, selanjutnya WiFi-nya sudah pakai WiFi 6 dengan Bluetooth-nya versi 5. Oke, bagus. Jadi WiFi 6 ini adalah WiFi yang hemat daya dan mempunyai cakupannya lebih luas. Sedangkan ini dia GPU-nya yang sudah Intel Iris Xe, di mana Intel Iris Xe ini bisa muncul dengan catatan harus ini dia teman, 2 channel. Nah, kalau sudah 2 channel otomatis akan muncul Intel Iris Xe, karena dari syarat CPU Intel Core i5 ini ada eligible, di mana harus 2 channel dahulu supaya muncul GPU-nya Intel Iris Xe. Karena kalau tidak maka akan muncul Intel UHD aja. Oke, nice, good job. Dan untuk selanjutnya di laptop ini tidak dibekali dengan Microsoft Office ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membeli sendiri Microsoft Office-nya, karena di sini hanya versi trial aja. Nah, ini dia, saya contohkan. Teman-teman harus beli sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa order sendiri di laptop ini. Dan selanjutnya untuk garansinya ini dia.
garansinya adalah 3 tahun dari laptop ini, jadi cukuplah bagus. Nice. Dan tidak lupa saya tadi juga sudah cek juga untuk displaynya adalah ini dia, resolusinya adalah 1920 kali 1200 alias WUXGA, jadi cukuplah lebih lebar ya teman-teman dari biasanya. Dan akan kita lihat dulu untuk ini teman-teman, full hardware-nya di sini di hardware info ini dia kelihatan teman-teman, ini lebih detail ya teman-teman. Nah ini dia SSD-nya, dan ini dia untuk Intel Iris-nya kelihatan, GPU-nya berapa, memorinya berapa kelihatan. Dan tidak lupa kita lihat dulu untuk sensornya, bahwa laptop ini mempunyai berapa untuk suhunya, di sini kelihatan ya teman-teman. Nah ini dia prosesornya, rata-rata adalah 49 derajat, maksimumnya 59 derajat, dan minimumnya adalah 47 derajat. Dan sekarang adalah ini dia 60 derajat. Oke ya, ini dia teman-teman. Oke, nah ini dia kelihatan bahwa laptop ini cukuplah standar untuk kinerja yang standar juga, karena memang tujuan untuk kinerja teman-teman yang beraktivitas dan untuk kantoran. Oke, next, good job. Untuk speknya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita kembali ke kamera. Sedangkan untuk pilihan upgrade-nya, yang pertama adalah RAM, di mana tersedia satu slot. Teman-teman bisa menambahkannya DDR4 3200, di mana maksimalnya adalah 32 GB, sehingga total keseluruhan laptop ini adalah 40 GB, karena Core i5 1335U bisa support maksimal adalah 96 GB, namun di laptop ini hanya 40 GB saja. Kemudian yang kedua, dual storage SSD, yaitu teman-teman bisa menambahkan SSD 2242 yang pendek Gen 3. Jadi teman-teman tidak bisa menambahkan SSD 2280 di laptop ini. Oke. Namun jika teman-teman kurang puas dengan performa SSD yang sudah terpasang, teman-teman bisa menggantinya dengan SSD 2242 Gen 4. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, gimana teman-teman setelah melihat komponen-komponen dan spek dari laptop ini? Cukuplah oke ya, karena memang sangatlah sesuai dengan harganya, karena memang ThinkPad ini mempunyai tujuan dan segmentasi sendiri di pangsa pasarnya. Oke, selama impresi laptop ini saya menemukan ada keunggulan dan kekurangannya. Nah, untuk keunggulannya yang pertama yaitu tersedia dual storage SSD NVMe. Nah, bagus ya teman-teman. Kemudian yang kedua, performa yang sangat bagus dengan Core i5 1335U dengan 10 core. Nah, bagus lagi. Dan yang ketiga, layar bisa dibuat tegak lurus 180 derajat. Nah, bagus lagi. Dan yang keempat, RAM sudah 16 GB sehingga tidak perlu repot untuk upgrade RAM. Nah, jadi langsung ya teman-teman, tidak perlu repot lagi untuk membelikan RAM lagi. Kemudian yang kelima, sudah include Windows 10 Pro ya teman-teman. Memang digunakan untuk teman-teman yang office, supaya teman-teman tidak perlu membeli lagi alias upgrade lagi dari Windows Home Edition ke versi Windows Pro. Kemudian yang keenam, ada sertifikasi MIL STD 810H Military Grade. Nah, bagus sekali ya, karena dengan sertifikasi ini teman-teman bisa lebih tenang. Dan tidak lupa support dengan rapid charge ya, bisa ngecas 80% selama 1 jam. Oke, nice, good job. Dan tidak lupa di laptop ini saya menemukan ada kekurangan, yaitu yang pertama, layar belum 100% sRGB ya teman-teman, alias cuma masih 45% ETHC. Nah, jadi tidak cocok teman-teman untuk editing. Kemudian yang kedua, tidak adanya card reader, sehingga teman-teman akan terbatas ketika ingin menggunakan microSD. Kemudian yang ketiga, tidak adanya Microsoft Office, sehingga teman-teman harus membeli lagi untuk lisensinya untuk penggunaan kegiatan sehari-hari. Nah, jadi dengan impresi ini, Lenovo ThinkPad E14G5 ini untuk siapa teman-teman? Office atau mengetik atau browsing-browsing dalam aktivitas keseharian.
sebagai karyawan atau pelajar yang ingin tampil beda, karena memang segmentasinya sangat berbeda, karena memang ditujukan untuk produktivitas teman-teman hingga durabilitasnya akan bagus. Yang kedua, untuk kegiatan multimedia seperti nonton, streaming lancar, serta gaming ringan atau dengan grafik setting low, dimana sudah ada namanya Intel Iris Xe, teman-teman bisa menggunakannya untuk kegiatan gaming yang dimana bisa lancar untuk kegiatan ini, dimana sudah support game-game yang casual ya teman-teman ya, untuk game yang sekarang ini. Oke, dimana untuk laptop ini cukuplah oke juga, karena dengan harga 17,3 juta bisa mendapatkan performa yang bagus untuk kegiatan produktivitas dengan durability yang bagus juga. Oke teman-teman, itu aja imperi saya dari Lenovo ThinkPad E15 G5. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jaga diri dan kesehatan, no hate and cheers.